Salam berdesa buat sahabat berdesa dimanapun Anda berada. Nah, hari ini menjelang tutup tahun 2020, dalam tanda petik kita dikejutkan dengan terbitnya kado spesial yang kemudian ini menjadi banyak perbincangan, kemudian banyak yang inbox saya, banyak yang tanya, diskusi, lalu kemudian terkait dengan apa? Surat edaran Menteri Desa nomor 17 tahun 2020 tentang percepatan penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, surat edaran ini ditujukan kepada gubernur, bupati, kemudian wali kota, kepala desa di seluruh Indonesia. Nah, beberapa hari di last time 1-2 hari ini, kemudian bahkan 1 minggu inilah ya, sampai hari ini teman-teman kepala desa seluruh Indonesia, pemerintah desa seluruh Indonesia kemudian sedang sibuk memastikan untuk menyambut tahun 2021, tahun baru, terkait dengan sudah ditetapkannya RKPD APBD 2021 berdasarkan Permendes 13 tahun 2020. Nah, tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, sebelum kita membahas soal surat edaran nomor 17 ya, surat edaran Menteri Desa nomor 17 tahun 2020 ini ya, sebelumnya Menteri Desa telah menerbitkan Permendes 13 ya, tentang prioritas penggunaan dana desa ya. Jadi di Permendes 13 ini dikatakan bahwa pentingnya mengurangi dampak sosial ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi COVID ini sebagai dasar ya, argumentasi yang dibangun di dalam Permendes ini, sehingga dalam upaya-upaya yang ditekankan di dalam Permendes ini masuk kepada fase bagaimana bicara soal recovery ekonomi sebenarnya di Permendes 13 itu, yang kemudian memasukkanlah klausul soal SDGs, Sustainable Development Goals ya, itu yang di dalam Permendes 13. Nah, Permendes 13 ini awalnya memang sempat terjadi perdebatan, diskusi, kok kenapa kemudian memasukkan ya desa dalam tanda petik dibebankan untuk mengeksekusi program SDGs ya di dalam Permendes ini. Oke, kalau kita lihat bahwa prioritas penggunaan dana desa yang diatur di dalam Permendes 13 tahun 2020 yaitu bicara pada 3 hal ya. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi, lalu kemudian pemulihan ekonomi dalam arti sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru. Itu adalah 3 poin yang masuk di dalam yang dimaksud dengan prioritas penggunaan dana desa yang diatur di dalam Permendes 13. Nah, lalu di dalam pasal 6 ya, itu dijelaskan soal bagaimana penggunaan dana desa dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Itu dijelaskan di dalam pasal 6 Permendes 13 tahun 2020. Ya, di sana dikatakan bahwa dalam konteks pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, maka ada hal-hal yang harus diprioritaskan ya, yang harus dicapai di dalam merancang program penggunaan dana desa, yaitu memasukkan unsur SDGs. Yang pertama adalah pembentukan, pengembangan, revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa. Jadi itu poin pertama. Jadi sekali lagi di dalam pasal 6 Permendes nomor 13 tahun 2020 itu bicara soal pemulihan ekonomi nasional, di mana desa diberi tanggung jawab memasukkan unsur SDGs dalam konteks prioritas pencapaian SDGs ya, yaitu pertama tadi pembentukan, pengembangan, revitalisasi, BUMDes dan atau BUMDes bersama ya, untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Yang kedua adalah dana desa difokuskan penyediaan listrik desa
untuk mewujudkan desa bersinergi, berenergi bersih dan terbarukan. Itu poin kedua. Ini yang masuk dalam kategori tadi unsur ya mandatoris dalam SDGs. Yang ketiga, bahwa penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu diorientasi pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes ya atau BUMDes bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Ya, itu poin ketiga. Nah, lalu pertanyaan berikut, kemana orientasi penggunaan dana desa dalam konteks program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa untuk pencapaian SDGs desa? Yaitu pertama, pendataan desa. Jadi di dalam Permendes ini penggunaan dana desa dalam konteks pencapaian prioritas nasional, pembangunan nasional dalam konteks SDGs yaitu pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya desa, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan dan pembangunan desa. Itu pertama. Yang kedua, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Ini menarik ini. Jadi kalau konsep recovery ekonomi sebenarnya di Permendes ini sudah masuk. Yang berikut, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Ini dimasukkan di dalam Permendes ini. Yang keempat, di sana disebutkan desa inklusif ya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan serta mewujudkan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan penggunaan dana desa yang masuk dalam adaptasi kebiasaan baru? Nah, di sini dikatakan bahwa dalam konteks pencapaian SDGs tadi, ya, yang pertama mewujudkan desa sehat, sejahtera melalui desa aman COVID-19. Yang kedua, mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Nah, lalu yang berikut adalah bantuan langsung tunai dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Mungkin klausul inilah kemudian yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa salah satunya menerbitkan Permendes Surat Edaran Menteri Desa nomor 17. Nah, apa sih isi dari Surat Edaran nomor 17 tahun 2020 tentang percepatan penggunaan dana desa? Nah, di sana dikatakan bahwa dana desa tahun anggaran 2020 telah disalurkan ke rekening kas desa pada tanggal 30 Januari 2020. Itu disebutkan di sana. Tahun anggaran 2021 diharapkan dana desa salur lebih awal dibanding tahun 2020. Jadi pemerintah berharap bahwa agar penyaluran dana desa itu di lebih awal ya di tahun anggaran 2021. Nah, maksud dan tujuan surat edaran ini untuk percepatan pelaksanaan bantuan langsung tunai. Jadi surat edaran ini maksud dan tujuan adalah untuk percepatan pelaksanaan BLT dana desa tahun 2021. Kemudian padat karya tunai ya PKTD serta prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020. Saya ulangi, maksud dan tujuan surat edaran ini yang pertama adalah percepatan pelaksanaan BLT dana desa tahun 2021, padat karya tunai desa, serta prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur di dalam Permendes 13 tahun 2020. Nah, apa saja ruang lingkup dari surat edaran ini? Ruang lingkup surat edaran ini meliputi BLT dana desa, padat karya tunai desa, kemudian pemutahiran data dan informasi serta informasi desa serta masyarakat. Jadi ada 3 ruang lingkup. Lalu di dalam surat edaran ini juga dijelaskan dasar-dasar hukumnya. Nah, yang terakhir juga memasukkan soal
Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, kemudian Permendes ya nomor 13 tahun 2020. Nah, apa isi dari surat edaran nomor 17 ya Kementerian Desa tahun 2020? Pertama, dana desa untuk BLT dan padat karya tunai desa dibagi menjadi dua hal ya. Yang pertama, bantuan langsung tunai atau BLT dana desa pada tahun anggaran 2021 diberikan sebesar 300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat atau KPM yang berlaku sejak Januari 2021. Poin B, pemerintah desa melakukan validasi data KPM baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima jaring pengaman sosial atau JPS. Ya, di sini dikatakan bahwa nilai BLT 2021 itu adalah 300.000 per bulan per kakak ya, penerima manfaat. Yang kemudian yang kedua, di sini dikatakan penting melakukan validasi data keluarga penerima manfaat. Ya. Kemudian bisa juga bahwa dalam proses pendataan itu terjadi pengurangan atau penambahan data. Nah, ini pemerintah desa yang mengetahui ini. Poin kedua, pemutakhiran data dan informasi berkenaan dengan kewilayahan desa dan kewargaan masyarakat desa sesuai petunjuk teknis yang bisa diunduh ya, itu ada di dalam sistem informasi Kementerian Desa.go.id ya. Teman-teman kalau sudah menerima surat edaran bisa langsung di sana. Nah, yang berikut adalah poin ketiga. Isi dari surat edaran ini menuntaskan APBDes tahun 2021 dengan memasukkan BLT dana desa, PKTD, pemutakhiran data serta prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes. Jadi surat edaran ini mendorong berisi tiga hal ya. Jadi soal BLT-nya tetap ada, PKTD-nya tetap ada, lalu kemudian pemutakhiran ya. Kemudian memasukkan klausul tetap berpedoman pada Permendes 13 tahun 2020. Nah, surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri Desa, saya kira Pak Abdul Halim. Nah, yang menjadi beberapa catatan penting menurut saya adalah satu, ini soal proses ya, bagaimana kita memahami proses berdesa. Kita ketahui bahwa COVID ini menjadi isu global, kemudian karena dia pandemi dan telah berdampak luas di dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan dan ekonomi. Nah, kalau kita membaca RKP ya, Rencana Kerja Pemerintahan Nasional di 2021 memang difokuskan ke tiga hal, yaitu pemulihan ekonomi ya, lalu kemudian berkaitan dengan kesehatan, lalu kemudian pengembangan sektor UMKM tadi ya, ketahanan pangan dan lain, itu ada beberapa aspek. Nah, kembali kepada persoalan surat edaran ini, menurut saya surat edaran ini merupakan bentuk ya ketidaksolihan dalam melakukan analisa perencanaan terkait dengan situasi di pandemi ini. Kenapa demikian? Surat edaran ini muncul ya di saat dan bahkan setelah teman-teman desa di seluruh Indonesia sudah melakukan musyawarah desa, penetapan penyusunan RKPDes, penetapan APBDes di tahun 2021. Nah, proses ini sudah dilakukan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran ya, sumber daya di desa. Lalu kemudian desa
Bahkan ada beberapa desa yang komunikasi ke saya, dia sudah punya planning yang matang, lalu kemudian merencanakan bagaimana membangkitkan ekonomi, pemulihan ekonomi, lalu kemudian tiba-tiba melalui surat edaran ini mereka berpikir ulang, lalu kemudian karena dana desa masih diorientasikan untuk BLT, ya, bantuan langsung tunai. Nah, kalau soal PKTD sih menurut saya nggak masalah. Nah, sekali lagi, satu, secara proses terbitnya surat edaran ini justru dalam tanda petik menurut saya mengangkangi soal bagaimana aspirasi, partisipasi masyarakat desa dan proses berdesa yang dilakukan oleh desa-desa seluruh Indonesia. Yang kedua, menurut saya surat edaran ini terbit sebagai bentuk, ya, kelemahan menurut saya dari para perencana kebijakan, para perencana pembangunan, para analis yang ada di Kementerian Desa, bagaimana mengamati fenomena pandemi hari ini, lalu kemudian kan di dalam struktur pemerintah kan ada analis perencanaan pembangunan, ada analis perencanaan keuangan, ya. Yang berikut menurut saya bisa jadi yang ketiga ini karena tidak adanya konsolidasi, koordinasi dan sinergisitas, ya, di antar lembaga dan kementerian gitu, ya, sehingga surat edaran ini membuyarkan semua imajinasi, ekspektasi dan kerja-kerja berdesa yang dilakukan oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia, ya. Sekali lagi, ini bukan hanya soal administrasi saya kira, tapi yang paling penting ini adalah soal bagaimana kapasitas dan integritas para pengambil kebijakan di level kementerian yang pada saat menerbitkan Permendes 13 soal prioritas penggunaan dana desa aja itu sudah menimbulkan perdebatan dan diskusi-diskusi karena desa dibebankan dengan SDGs, lalu kemudian tiba-tiba begitu desa sudah bersusah payah kemudian melakukan musyawarah, menyusun perencanaan, berdiskusi dan lain-lain, memperdebatkan ide-ide dan gagasan, lalu kemudian muncul surat edaran nomor 17 ini, ya. Ini menurut saya ke depan tidak boleh lagi terjadi saya kira, karena bicara berpemerintahan bukan bicara soal intuisi kepentingan, bukan bicara soal orang per orang menurut saya, tetapi ini bagaimana gerak bersama, ya, kita bernegara dan berpemerintah tadi. Jadi penting bagi saya untuk memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan khususnya di Kementerian Desa, hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi sebenarnya. Karena COVID ini bukan sesuatu yang baru, ya, ini kan memasuki tahun kedua, beda dengan fase-fase awal, ya. Artinya bahwa ketika awal kan kita tidak pernah tahu dampak luas dari COVID-19, lalu muncul surat edaran Mendagri yang turunan dari Perpu nomor 1 itu, lalu kemudian terjadi refocusing anggaran. Nah, ini kemudian prosesnya tadi SDGs-nya, Permendes 13 orang sudah mulai memperdebatkan, teman-teman di desa memperdebatkan karena dibebani tanggung jawab begitu besar dengan dana desa yang terbatas. Menurut saya bebannya banyak, urusan listrik, ya, harusnya tanggung jawab BUMN ke tanggung jawab Menteri SDM, desa masuk, ya, urusan berkaitan dengan stunting, ya, bidang kesehatan, ya, desa juga menangani itu. Lalu kemudian urusan berkaitan dengan energi terbarukan, ya, kemudian desa juga dibebankan. Menurut saya ini yang agak menggelitik saya kemudian, tapi ya sudahlah, ya, karena ini bagian dari prioritas pembangunan nasional. Seharusnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25, Undang-Undang tentang APBN kita, Undang-Undang 23 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah, ya, ada istilah di sana tugas pembantuan, ya. Jadi tugas pembantuan itu definisi sederhananya adalah desa itu akan melaksanakan kewenangan, ya, tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat yang disertai dengan anggaran dan tenaga ahli, ya. Tetapi kemudian di dalam Permendes nomor 13 itu yang memasukkan prioritas pemulihan ekonomi nasional dengan SDGs-nya tadi, lalu kemudian hanya bermodalkan pada dana desa, ya. Jadi ini cukup pekerjaan mulia, tetapi kemudian tidak disertai dengan anggaran, ya. Menurut saya ini juga hal yang harus dikoreksi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Desa. Nah, sekali lagi, Kementerian hadirnya surat edaran ini menunjukkan inkonsistensi soal cara kita berdesa, memahami soal
teks dan konteks undang-undang desa, melihat situasi hari ini ya. Ini niatnya baik, tetapi kemudian ke depan tidak boleh lagi sebuah peraturan itu di apa namanya direkondisikan oleh surat edaran ya. Kita ketahui ada hampir 50-an ribuan desa di seluruh Indonesia sudah melakukan perencanaan, sudah melakukan musdes dan lain-lain. Kalau konteksnya seperti ini, saya kira ini cukup mengkhawatirkan dalam konteks kita bernegara dan berdesa. Mungkin itu sekedar bedah dari saya, mendiskusikan, menjawab beberapa pertanyaan teman-teman desa soal bagaimana hubungan antara Permendes nomor 13 dan Surat Edaran nomor 17 tahun 2021. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam berdesa.